Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Aji Rapli dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada kebijakan politik masa pemerintahan B.J. Habibie, yang pertama, yang ke-1, saat mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik, orang-orang yang mengkritik presiden. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang ketujuh, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI, istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selanjutnya, pada bidang ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, mencoba untuk mengatasi masalah krisis moneter melalui beberapa kebijakan, diantaranya: 1. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk badan penyihatan perbankan nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp10.000. Yang keenam, mengesahkan UUD nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan demikian, perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua, kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kebijakan politik pada pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman ada 6 diantaranya. 1. Memisahkan TNI dengan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Selanjutnya, yang keempat, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek hari nasional. Yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang keenam, menerapkan otonomi daerah. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, 1. Melawan tekanan IMF. Yang kedua, perekonomian mulai tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi. Yang ketiga, ketimpangan turun. Lanjut, yang terakhir, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dalam bidang politik pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri masih tidak lepas dari praktik KKN,
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Stabilitas nasional masih goyang sehingga ia menjual beberapa aset negara kepada asing untuk melakukan stabilitas nasional. Selanjutnya, kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Megawati yaitu 1. Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 miliar US yang merupakan warisan Orde Baru dikeluarkan. Kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US 5,8 miliar sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US 34,60 miliar. Yang kedua, untuk mengatasi krisis moneter. Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US 930. Yang ketiga, kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp8.500.000. Yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang. Yang kelima, memperbaiki kinerja ekspor sehingga ekspor Indonesia dapat ditingkatkan. Yang keenam, untuk mengatasi korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kebijakan Presiden Megawati di bidang ekonomi lebih berfokus pada perbaikan sektor perbankan dan ekonomi. Masyarakat umum, tujuannya adalah agar menyelamatkan perekonomian RI dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Itulah kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan